Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amanda Fania dengan NIM 2124101020014 dari kelas Sistem Basis Data C. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 praktikum Sistem Basis Data mengenai identifikasi entity, atribut, dan relationship. Baik, saya akan share screen. Jadi, ini adalah laporan yang telah saya buat. Di sini ada bon pembelian dari Honda Jaya Raya. Lalu di sini, ada nomor fakturnya, ada tanggal, nomor polisi dengan warna biru, mereknya Supra X tahun 2005, ada mekanik ID, kode parts, nama parts, kuantum, harga, diskon, dan juga jumlah. Di sini juga ada, total harganya. Lalu di sini saya akan, menjelaskan mengenai soal yang pertama, yaitu identifikasi entity dan atribut. Jadi yang pertama di sini, saya membuat entity kendaraan, di sini dikategorikan sebagai benda nyata dengan deskripsi, menyimpan data kendaraan dari seorang pelanggan. Alasan ini dijadikan entity karena data dari kendaraan diperlukan, dicatat karena data kendaraan, bisa dimasukkan ke dalam data service dan itu perlu dimasukkan. Jadi dari entity kendaraan ada atribut, beberapa atributnya yaitu ada nomor polisi, ada merek ID atau ID merek, ada ID warna dan tahun. Untuk ID merek dan ID warna akan dijelaskan setelah ini. Lalu ada keterangannya, ID merek dan ID warna adalah redundan, karena atribut dari merek dan warna datanya dapat sama antara kendaraan satu dengan kendaraan yang lainnya. Lalu yang kedua ada entity mekanik dengan kategori benda nyata dan deskripsinya adalah menyimpan sebuah data dari seorang mekanik. Alasannya dijadikan entity karena seorang mekanik adalah bisnis proses dari bengkel. Atributnya terdiri dari ID mekanik dan nama mekanik. Selanjutnya ada entity service dengan kategori peristiwa. Deskripsinya adalah untuk menyimpan data dari sebuah transaksi service yang ada di bengkel. Alasannya dijadikan entity karena transaksi service mencatat proses bisnis atau bisnis proses dalam peristiwa service ataupun pembelian dalam bengkel. Atributnya terdiri dari nomor faktur, tanggal, ID mekanik, dan nomor polisi. Selanjutnya ada entity detail service. Kategorinya adalah abstrak, deskripsinya adalah menyimpan data penghubung antara parts dan service. Alasannya dijadikan entity karena pada entity parts dan service memunculkan composite side many to many sehingga dijembatani dengan penghubung yang menghasilkan detail transaksi. Atributnya adalah ID service, nomor faktur, kuantum, diskon, jumlah, kode parts. Keterangannya di sini, diskon adalah atribut optionality karena diskon dapat diisi maupun tidak, tergantung situasi dan kondisi ketika ada diskon. Yang selanjutnya ada entity parts, dikategorikan dalam benda nyata, deskripsinya adalah menyimpan data sebuah part atau barang yang ada di bengkel. Alasannya dijadikan entity adalah parts ataupun barang yang ada di bengkel perlu dicatat. Ketika terjadi transaksi, parts dalam servis juga harus dicatat sehingga parts termasuk di dalam bisnis proses bengkel. Atributnya terdiri dari kode parts, nama parts, dan juga harga. Selanjutnya ada entity merek, dikategorikan sebagai benda nyata, deskripsinya adalah menyimpan data mengenai merek suatu kendaraan, apapun itu kendaraannya. Alasan dijadikan entity karena ketika dimasukkan di dalam entity, kendaraan akan menjadi redundant atribut, sehingga dipisah menjadi entity tersendiri. Atributnya ada ID merek dan juga nama merek. Keterangannya, setelah merek menjadi entity baru, atribut ini dihapus dari kendaraan dan diganti dengan ID mereknya. Selanjutnya di sini yang terakhir ada warna, dikategorikan sebagai benda nyata, deskripsinya menyimpan data tentang warna kendaraan dari seorang pelanggan. Alasannya dijadikan entity, ketika dimasukkan di dalam entity, kendaraan akan menjadi redundant atribut, sehingga dipisah menjadi entity tersendiri, seperti merek. Atributnya juga ada ID warna dan warna, keterangannya setelah warna menjadi suatu entity baru, atribut ini dihapus dari kendaraan dan diganti dengan ID warna.
Selanjutnya di sini ada soal yang kedua, yaitu identifikasi entity dari multi-value atribut dan redundant atribut. Di sini yang dijadikan multi-value atribut ataupun redundant atribut, yaitu di sini ada merek, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Jadi ini akan dijadikan sebuah entity yang baru. Di sini ada merek dan juga warna sebagai redundannya, dan di sini ada parts. Penjelasannya mengapa ini dimasukkan ke dalam multi-value. Jadi pada entity parts ini terdapat atribut multi-value yaitu kode parts. Atribut tersebut memiliki banyak nilai sehingga menyebabkan entity parts pada keadaan many. Karena entity parts berelasi dengan service yang juga sama pada keadaan many. Sehingga relasi kedua entity tersebut menjadi many to many. Sementara merek dan warna ini dijadikan suatu entity tersendiri, karena mereka jika harus mengubah suatu nilai pada atributnya, maka, diubahnya akan semakin susah dan semakin banyak. Oleh karena itu dengan membuat entity baru dengan ID tersendiri, maka jika ada perubahan nilai, mengubahnya akan menjadi lebih mudah. Lalu di sini ada soal yang ketiga, yaitu catat atribut yang tidak dimasukkan ke entity yang ada. Di sini ada atribut jumlah, entity-nya detail transaksi, alasannya tidak dijadikan atribut di entity karena atribut dari jumlah adalah turunan dari atribut harga parts dikali dengan kuantum dikurangi dengan diskon. Dari situ DBMS akan otomatis dapat membuat perhitungan secara otomatis tanpa membuat sebuah atribut secara manual. Soal yang keempat yaitu penentuan primary UID dan secondary UID setiap entity. Jadi di sini ada entity, daftar UID, juga artificial atau natural, dan juga primary ataupun secondary. Jadi yang pertama ada entity kendaraan dengan UID nomor polisi. Di sini dia tergolong dalam natural dan dia termasuk primary. Selanjutnya ada entity mekanik dengan UID-nya yaitu ID mekanik yang termasuk dalam artificial dan digolongkan sebagai primary juga. Selanjutnya ada entity service dengan ID-nya yaitu nomor faktur, dia merupakan natural. Jadi di sini ada sedikit kesalahan, tapi di sini adalah natural ya, jadi sudah ada padasannya. Lalu ini termasuk dalam primary. Lalu ada detail service dengan ID-nya yaitu ID service, ini termasuk artificial dan dia digolongkan ke dalam primary. Ada juga parts dengan UID kode parts termasuk natural dan dia juga primary. Ada entity merek dengan ID merek digolongkan dalam artificial dan juga primary. Yang terakhir ada warna dengan UID-nya ID warna termasuk artificial dan primary. Juga jadi natural. Oke. Lalu di sini yang terakhir yaitu identifikasi relationship antar entity. Di sini ada kendaraan, mekanik, merek, warna, part, service, dan detail service. Jadi di sini yang memiliki relationship yaitu antara entity merek dan juga kendaraan. Ada juga entity kendaraan dengan warna, ada entity service dengan kendaraan, entity service dengan mekanik, dan juga ada entity detail service dengan part, dan yang terakhir ada relationship antara detail service dengan service. Baik, di sini saya akan melanjutkan share screen untuk pengerjaan di Microsoft Excel. Ini saya fullkan. Ini adalah bukti dari pengerjaannya. Jadi di sini saya pertamanya menggolongkan entity secara kasar dulu. Lalu dijabarkan lagi. Di sini juga ada keterangan yang multi value-nya dan juga redundannya. Lalu ini ada pembedaan dari primary key dan foreign key-nya dari setiap entity-nya.
Lalu di sini ada soal keempatnya, sama seperti yang tadi, dan juga soal kelima sama seperti yang sebelumnya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan atau penjelasan yang kurang jelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.